Halo semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 1 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang kedua, dapat menyebutkan dan memperagakan sifat individu dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Mari kita sama-sama menyimak dongeng Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Setelah kalian menyimak dongeng Kisah Semut dan Merpati, coba jawablah pertanyaan di bawah ini. Setelah kalian mengerjakan, coba tunjukkan hasilnya ke mama papa. Keberagaman sifat dan sikap baik. Tuhan menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam atau berbeda. Dengan adanya keberagaman dalam diri manusia, tentunya akan membuat kita belajar pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa kita lihat dalam bentuk perbedaan fisik, hobi, agama, sifat, dan lain-lain. Pengertian sifat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sifat adalah ciri khas yang ada pada dalam diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Sifat juga diartikan sebagai kebiasaan yang mempengaruhi kepribadian atau karakter seseorang. Sifat atau karakter yang melekat dalam diri seseorang akan membedakan orang tersebut dengan orang lainnya. Keberagaman sifat bisa terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lingkungan tetangga atau masyarakat. Keberagaman sifat di lingkungan keluarga. Dalam sebuah keluarga atau suatu keluarga itu ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama lain. Ayah mempunyai sifat tegas, pemberani, dan penyayang. Ibu mempunyai sifat sabar, penyayang, dan lemah lembut. Adik mempunyai sifat dermawan dan jujur. Sedangkan kakak mempunyai sifat pemberani, disiplin, dan rajin. Nah, sekarang keberagaman sifat di lingkungan pertemanan. Nah, kira-kira antara satu teman dengan teman yang lainnya itu memiliki sifat yang sama atau berbeda ya satu sama lain? Coba kalian perhatikan ini ya. Lani mempunyai sifat penyayang dan rajin. Udin mempunyai sifat suka menolong dan pemberani. Kira-kira Udin dan Lani punya sifat yang sama atau berbeda ya? Iya betul, Udin dan Lani mempunyai sifat yang berbeda. Adanya perbedaan sifat dalam pertemanan seharusnya yang pertama membuat pertemanan semakin erat. Yang kedua, tidak saling bermusuhan. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Secara umum, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Setiap tetangga memiliki sifat berbeda-beda. Ada tetangga yang pengertian, ada tetangga yang penyayang, ada tetangga yang dermawan, dan ada tetangga yang suka menolong. Tetangga itu siapa sih? Ya, tetangga merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Maka dari itu, Tuhan menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Keberagaman sifat individu itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sifat negatif. Sifat negatif yaitu sifat yang harus kita hindari, kita jauhi dan tidak boleh kita kerjakan. Contohnya sifat suka berbohong, boros, pelit, malas, kasar, pemarah, dan lain-lain. Yang kedua, sifat positif. Sifat positif yaitu sifat baik yang harus kita kerjakan. Contohnya sifat jujur, dermawan, rajin, penolong, penyabar, disiplin, pemberani, tegas, lemah lembut, dan lain-lain. Untuk memunculkan sifat baik dalam diri kita
Kita wajib membiasakan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, baik keluarga, teman, tetangga, atau masyarakat lainnya. Karena membiasakan bersikap baik itu akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Contoh sikap yang baik. Nah, nanti kalian menjawab ya. Yang pertama, setiap pagi ayah memberikan makanan kepada ayamnya. Termasuk sikap yang baik ya ini. Kira-kira sifat ayah apa ya? Iya, sifat ayah penyayang karena memberikan makanan kepada ayamnya. Ayah sayang sama ayamnya. Yang kedua, Siti membantu temannya yang jatuh. Nah, ini juga termasuk sifat yang baik. Nah, sifat Siti apa ya ini? Iya, sifat Siti penolong karena dia membantu teman yang terjatuh. Yang ketiga, sepulang sekolah, Meli langsung mengerjakan PR. Nah, termasuk sikap yang baik ya ini. Sifat Meli apa ya ini? Iya, sifat Meli rajin karena sepulang sekolah dia langsung mengerjakan PR. Bersikap baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk hidup lainnya merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Kesimpulan materi hari ini, membiasakan bersikap baik akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.